Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isni Aulia. Saya dari IP 1 Stambuk 2024 dengan NIM 0601241019. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar, prinsip atau asas. Jadi, Pancasila memiliki arti 5 dasar. Sedangkan secara terminologi, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Secara filosofil, makna Pancasila sebagai kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunitisme, idealisme, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Dapat dipahami dari sudut pandang filsafat negara, Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Adapun pendukung pokok negara adalah rakyat. Sedangkan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri. Sehingga tepatlah jika secara falsafah Pancasila bahwa hakikat agar dasar antropologis sila-sila Pancasila adalah manusia itu sendiri. Sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Sebagai suatu sistem ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya, yaitu yang pertama ada logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Nah, yang kedua ada pathos, yaitu penghayatannya. Dan yang ketiga ada etos, yaitu kesusilaannya. Sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi, maka Pancasila harus memiliki unsur rasional terutama dalam kedudukannya sebagai suatu sistem pengetahuan. Selanjutnya yaitu sila-sila Pancasila menurut kajian aksiologi. Secara aksiologi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang masing-masing dalam menentukan tentang pengertian nilai yang tertinggi adalah nilai material. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara terminologi, ideologi berasal dari keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek, seperti sosial politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Di sini ideologi berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kehidupan kenegaraan. Fungsi yang ideologis juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya, seperti ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Dan yang kedua, berfungsi sebagai panduan. Dan yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana orang dapat melihat dunianya. Dan yang terakhir, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendalian konflik dan integratif. Nilai-nilai Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu satuan. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila-sila Pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat. Selanjutnya yaitu adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah
Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, didasari dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya merupakan suatu kesatuan bersifat sistematis. Nah, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta sila keempat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.